Halo, balik lagi sama gue Fitri di Main lagi. Kali ini kita lagi ada di luar nih, kita lagi nggak ada di rumah. Kita lagi nikmatin udara sore dan sambil nunggu matahari terbenam. Beberapa waktu yang lalu, kami tuh sempat bahas tentang Oppo Reno 7Z 5G yang rilis barengan sama Oppo Reno 7 5G. Nah, tapi kan beberapa dari kalian mungkin belum ngerasain ya urgensinya punya handphone 5G. Gue pribadi aja yang tinggal di dekat Jakarta belum ngerasain sinyal 5G ini available di dekat rumah gue. Nah, ternyata sekarang Oppo juga ngeluarin yang baru nih, Oppo Reno 7. Dari segi desain, Oppo Reno 7 ini lebih mirip sama Oppo Reno 7Z 5G. Kesan retro yang lantang itu jelas terlihat nih dari desainnya yang boxy kayak gini. Tapi vibe retronya ini beda karena desain back covernya itu berupa fiberglass leather. Terus warna oranye yang ngasih kesan vintage sama ikonik banget. Jarang-jarang kan HP warna sunset orange gini. Dipadu dengan frame body yang metalik dan frame kamera logam, kesannya tuh klasik sekaligus modern. Yang bikin kesannya modern atau kekinian tuh mungkin punch hole design dan juga fitur sensor sidik jari yang ada di layar ini. Bodinya juga tipis, terus ringan digenggam. Meski dia punya casing pelindung bawaan warna transparan, gue sih lebih suka pegang HP ini tanpa casing. Kenapa? Karena feel leathernya itu loh yang bikin pengen usap-usap gitu tanpa khawatir sidik jari kita nempel. Juga karena bagian frame casing bawaannya tuh warnanya frosted white. Sayang gitu kan kalau frame metaliknya ini ketutupan. Cakep soalnya. Dan yang cakep ternyata nggak cuma desainnya, tapi juga hasil kameranya. Di Reno 7 ini, Oppo ngasih 32 megapiksel selfie kamera dengan sensor IMX709. Sensor ini dikenal super sensitif sama cahaya, jadi dia bisa nangkap keberadaan cahaya dengan lebih tinggi. Klaimnya itu hingga 60%. Jadi, kalau kita foto di tempat yang cahayanya minim atau low light, muka kita tetap kelihatan jelas. Seperti yang bisa dilihat, hasil kamera selfie mode auto cenderung bikin wajah kita tuh kelihatan terang. Pas pakai mode portrait pun begitu. Lalu untuk efek bokehnya cukup rapi. Ya, dengan bocor halus wajar di bagian helaian rambut. Seperti biasa, efek favorit gue nih adalah bulatan cahaya dari Oppo alias bokeh flare portrait yang selalu bisa diandalkan. Untuk selfie di mode malam, sudah gue duga nih, hasilnya pasti terang dengan fokus di bagian wajah. AI-nya Oppo memang mantap nih kalau soal wajah. Dan ternyata pendapat gue ini beralasan loh. Kenapa? Karena ternyata Oppo mengembangkan fitur portrait retouching yang mengoptimasi objek hingga 3 orang sekaligus. Fitur ini melakukan reshape atau tone adjustment sesuai dengan usia, gender, etnis, dan fitur wajah lainnya berdasarkan algoritma AI pada 373 titik wajah. Nah, tuh, banyak banget kan? Lalu kompensasi dari sensor yang sensitif cahaya itu sebenarnya ada sih background yang jadi ikut terang. Ini bermanfaat banget kalau kondisi background kita pencahayaannya tuh minim atau di malam hari. Tapi kalau kondisi backgroundnya lebih terang dibanding objek, backgroundnya itu jadi berisiko blown out. Portraitnya juga sedikit butuh waktu untuk prosesnya. Sebuah konsideran yang perlu kalian pertimbangkan nih pas mau ambil foto pakai HP ini. Hasil video pakai kamera belakang, lagi panas terik. Hai, oh apakah ini ada filternya? Untuk kamera belakang ada 3 kamera yang disematkan. Kamera utama 64 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera mikroskop 2 megapiksel. Yang unik, lensa mikroskopnya ini nggak hanya sekedar buat ambil foto loh, tapi juga bisa ambil video. Ada star ring light katanya nih namanya, yang bikin hasil kamera mikroskopiknya tuh jadi terang dan jernih. Menyenangkan loh ternyata kalau kita ambil foto atau video level mikroskopis kayak gini.
nih buat seru-seruan. Meski kalau bisa milih nih, gue sih lebih cenderung memilih kamera ultra wide yang kayaknya bakal lebih sering gue pakai sih. Misalnya kayak buat foto pemandangan atau pas foto ramean gitu. Tapi kalau soal hasil foto, hasilnya cukup reliable buat dipakai sehari-hari. Yang gue amati hasil foto dengan mode auto tuh udah cukup jernih. Sangat proper kalau mau dipost di sosial media dan sebagainya. Di kondisi cahaya yang kurang maksimal, dia tuh tetap bisa ngasih hasil foto yang terang tanpa noise yang terlalu mengganggu. Nah, kalau mau lebih detail lagi nih, kita juga bisa aktifkan fitur 64 megapiksel. Hasil foto bisa jadi lebih detail dengan tetap menjaga kondisi pencahayaannya natural. Jadi tuh nggak flat atau over karena terang semua. Meski ukuran filenya nih yang harus kita kompromi karena dia akan jadi lebih besar dibanding ukuran file foto dengan mode auto. Ya untungnya sih HP ini punya RAM 8GB dengan ROM 256GB. Jadi lega banget. Just be wise aja biar gak kebablasan foto-foto mulu. Tapi susah sih buat gak kebablasan. Apalagi kalau udah mulai pakai mode portrait di HP ini. Separasinya rapi, tegas, efek bokehnya natural, defaultnya aja udah cakep. Apalagi ditambah efek filter, makin menawan hasilnya. Buat foto di malam hari, kita bisa pakai mode malam, baik default maupun pakai filter. Filternya nggak banyak, cukup lah buat nampilin mood foto yang beda-beda. Gue nyoba foto pemandangan di malam hari dan surprisingly detail awan di langit masih bisa ditangkap loh. Pas buat ambil video juga cukup stabil dan bisa menangkap detail dengan baik. Kayaknya seru juga nih ya kalau buat foto hunting malam-malam. Oh iya, hampir kelewat. Rekam video dengan kamera ini juga ngasih pengalaman yang cukup memuaskan. Ketika gue rekam di outdoor dan kondisi panas terik, dia masih bisa nangkap detail dan fokusnya pas. Kontras maupun saturasi warnanya terkendali dengan baik. Stabilisasinya juga terjaga nih dengan kualitas suara yang cukup jernih. Kita lagi. Anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget. Kita habis jalan-jalan. Sekarang kita mau pulang karena sudah mau maghrib. Bye-bye. Paling concern gue tuh ada di dynamic range yang sempit. Ya itu kayaknya sih permasalahan klasik smartphone ya untuk foto. Begitu juga dengan chromatic aberration yang masih kadang suka muncul, tapi nggak selalu. Tapi untuk penggunaan fotografi sehari-hari menurut gue sih hasilnya memuaskan. Kalau soal performa mesin, Oppo Reno 7 ini dipersenjatai Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini chipset yang performanya cukup memuaskan ya di kategori mid-range. Terus dia juga punya RAM 8GB yang masih bisa di-expand sampai 13GB. Ditambah layar AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz, main game atau nonton di HP ini cukup menyenangkan. Awas. Game nih. Gue nyoba main PUBG Mobile di handphone ini dapat settingan frame rate smooth dan grafis medium. Kaget awalnya, tapi pas gue naikin jadi grafis high ternyata masih bisa lancar di 30 fps. Mungkin sebenarnya dia kuat sampai ultra karena kalau gue perhatiin load GPU sama CPU-nya ini sebenarnya nggak tinggi. Tapi entah kenapa ultra belum kebuka. Mungkin cuma butuh update OS dan update PUBG buat bikin jadi lebih maksimal lagi. Fingers crossed ya. Untuk gyroscope-nya ini instan. Nih, gue balikin lagi. Gue juga coba streaming YouTube dan nonton film di HP ini. Layar Full HD Plus ditambah dengan kapasitas baterai 4500 mAh bikin jadi bedah nonton nih lama-lama di HP ini. Kalau kebablasan sampai lowbat pun nggak terlalu khawatir karena HP ini sudah bisa fast charging 33W SuperVOOC. Jadi ngecas dari 0 sampai penuh cuma sekitar 1 jam. Waktu 1 jam tuh biasanya buat ngapain sih sama kalian? Kayaknya makan sama mandi aja kayaknya masih sisa banyak ya.
Nah, baiknya sih sebelum mandi kita olahraga dulu tuh. Olahraga tipis-tipis biar badan sehat. Jangan kayak gue, males banget olahraga. Untung sekarang ada yang ngingetin nih, gue punya asisten. Ini dia, Oppo Watch Free. Kita bisa pasang alarm di HP ini buat ingetin kita untuk olahraga. Terus ada banyak banget exercise mode yang bisa kita pilih, sampai lebih dari 100. Misalnya mau yoga, biar healing gitu loh. Healing versi budget ini, bikin sehat fisik dan mental. Selain olahraga, jangan lupa asupan cairan dan tidur yang cukup. Semuanya tuh bisa diingetin sama asisten yang ini. Oh iya, barangkali HP ini adalah jodoh kalian nih. Amin, amin, amin. Ada info yang perlu kalian tahu nih. Untuk menonaktifkan atau restart, kalian bisa tekan tombol power bersamaan dengan tombol volume up selama beberapa detik. Nah, nanti akan muncul tuh opsi untuk matikan atau restart. Itu dia tadi sharing pengalaman gue selama pakai Oppo Reno 7 ini. Secara umum gue suka sama desain yang terkesan vintage sekaligus kekinian. Back covernya enak, gak licin sama sekali dan bikin betah dipandang. Hasil kamera selfie-nya juga terang dan jernih. Pun dengan hasil video kamera depannya, emang cakep sih ini selfie HDR-nya Oppo. Begitu juga dengan hasil kamera belakang yang bisa diandalkan di low light. Apalagi ada fitur 64 megapiksel yang bikin gambar jadi lebih detail. Bokeh flare portrait-nya estetik, portrait retouching-nya natural, mode malamnya bisa menangkap detail gambar dengan baik. Plus, kamera mikroskopnya bisa buat seru-seruan nih. Soal performa harian, buat main game atau nonton terhitung smooth di kelasnya. Performa berbanding konsumsi dayanya juga mantap. Ditambah juga dengan fitur SuperVOOC. Paling kalau buat gamer butuh SoC yang lebih dari ini buat pengalaman gaming yang ultra impresif. Tapi buat kalian yang nyari HP cakep buat kebutuhan sehari-hari dengan hasil kamera yang bisa diandalkan, HP ini layak jadi pertimbangan. Apalagi buat kalian yang udah ngincer Reno 7Z 5G atau seri lain tapi budgetnya belum sanggup. Kayaknya HP ini bisa jadi pilihan kalian dengan kompromi berupa belum adanya koneksi 5G. Nah, kira-kira sekian sharing dari gue tentang Oppo Reno 7. Gue Fitri pamit. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.